Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ya kembali dipertemukan dalam pembelajaran ilmu akidah dasar dari matan Akidah Al-Qairwani ya, Muqaddimah Risalah yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid ya Al-Qayrawani yang wafat tahun 386 Hijriah ya. Di pertemuan yang keempat insya Allah kita akan membahas sifat-sifat Allah ya. Yang pertama kita akan bagi, dan ini sifat Allah yang utama saja ya, tidak semua ya, tentu sifat-sifat Allah itu sangat banyak yang disebutkan di dalam nas, baik Al-Quran atau hadis, yang harus kita tetapkan dan kita imani. Tidak boleh kita menolaknya. Nah, ini sebagaimana yang tertuang di matan Aqidah Al-Qayrawani ini. Insya Allah ada sekitar 5 sifat ya yang kita bahas, yaitu Allah yang maha hidup, maha mengurus ya, maha berkuasa, maha berkehendak, dan maha mengetahui ya, atau disebutnya Al-Hayat ya, kemudian apa namanya, Al-Qayyumiyah ya, atau At-Tadbir ya. Kemudian Al-Qudrah ya, Al-Iradah, dan Al-Ilmu. Kita bacakan dulu matanya. Ya, di sini saya beri judul mengenal beberapa sifat Allah yang utama. Jadi dalam pembelajaran di matan Al-Qairani untuk dasarnya tidak disebut semua sifat Allah ya secara rinci, tapi ada sifat-sifat yang utama, dan nanti di dalam pembahasan juga ada beberapa sifat lain ya yang terkait. Begitu, nanti di level berikutnya bisa dilengkapi lagi, insya Allah. Bisa dilengkapi lagi sifat-sifat yang lainnya. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-alimul khabiru al-mudabbirul qadir as-sami'ul basir al-aliyyul kabir. Ya, ini bagus ya beliau menyusunnya. Jadi akhirannya itu sama ya, atau saja ya, dalam ilmu balaghah ini mengandung saja, sehingga enak kalau dihafalkan. Wa annahu fawqa arsyil majid bidati wa huwa fi kulli makanin bi ilmi. Khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Alal arsy istawa wa alal mulki ihtawa wa lahul asmaul husna was sifatul ula. Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdasatan. Ya, jadi ini paparan beliau berkenaan dengan beberapa sifat Allah. Nah, nanti selanjutnya beliau akan masih menyebutkan tentang sifat Allah, khususnya sifat kalam.
tentang kalamullah, yaitu dibahas secara khusus agak lebih rinci. Nah, di sini bisa ditarik ya, ada beberapa sifat yang disebutkan di sini dan kita akan bagi dua pembahasannya. Jadi sekarang yang bagian pertama, pertemuan yang akan datang itu bagian kedua ya, masih di matan ini. Nah, sebetulnya ada sifat yang kita bahas tapi tidak disebutkan, yaitu tentang hayat, hidup. Nah, beliau di sini tidak menyebut. Nah, cuman di bagian awal ini beliau mengutip dari ayat kursi, ya, mengutip dari ayat kursi. Nah, maka alangkah baiknya kita bahas semua sifat yang terkandung di ayat kursi, ya. Nah, makanya ayat kursi ini menjadi apa namanya, cukup penting ya untuk apa namanya, bekal untuk memahami akidah secara dasar ya, khususnya sifat-sifat Allah. Ya, jadi kalau kita ingin mengenal Allah ya, pertama itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, surat Al-Ikhlas. Ya, itu surat Al-Ikhlas itu kan memang betul-betul untuk mengenal Allah. Itu di tadaburi ya secara lebih mendalam. Nah, kemudian yang kedua setelah surat Al-Ikhlas ini ayat kursi. Ayat kursi ini menjadi landasan ya untuk akidah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Nah, dari ayat kursi itu bisa kita ambil sifat-sifat utama, ya, sifat-sifat utama ya bagi Allah yang dibahas juga oleh yang lain, oleh ahli kalam gitu ya. Itu juga dibahas. Makanya kan kalau di apa namanya, para ahli kalam mutakalimin ya, khususnya Syariah, Maturidiyah ya, mereka merumuskan sifat wajib ya bagi Allah yang ada 7 sebetulnya ya. Apa, wujud ya, kidam, bako ya kan, mukhalafatul lil hawadisi, ya, qiyamu binafsihi, wahdaniyat ya, apa, wahdaniyat, kemudian apa, kudro, iroda ya, ayat sama basor, kalam. Nah, itu kan sifat-sifat itu yang mereka tetapkan ya. Sedangkan sifat-sifat yang lain tidak secara jelas ya, ataupun sebetulnya mereka nafikan gitu ya pada akhirnya ya, pada pada hasil akhirnya. Dan juga sudah kita bahas sedikit kritik ya terhadap apa namanya, penyebutan ya dari sifat 20 itu. Misalnya kata wujud itu kan nggak ada secara nas, dia hanya ihbar ya, sudah kita bahas, jadi bukan penetapan sifat. Ya, kidam, kidam juga tidak ada di dalam nasnya yang menyebut tentang sifat Allah ya. Itu bako ya, bako ada, cuman apa namanya, tidak di langsung ya di apa, jadi penamaan begitu ya. Atau tidak langsung kepada Allah ya, tapi misalnya ya wajhu rabbika itu kan. Ya, mukhalafatul hawadis misalnya kan, hawadis ini hawadis ini maknanya juga belum jelas ya, ambigu ya, karena memang tidak ada dalam nas. Dan nanti banyak terkecoh ya para ahli kalam itu memahami masalah hawadis, memahami masalah hadis itu, sehingga nanti malah terjatuh apa namanya, tidak menetapkan ya secara langsung perbuatan kepada Allah karena dianggap hadis. Itu mukhalafatul hawadis gitu ya. Nah, di ayat kursi ini udah mencakup itu semua yang dibahas ya, dan kalau kita kaji ya dari penjelasan para ulama yang betul-betul berpegang kepada akidah Ahlussunnah ya, akidah Atsariyah ya. Begitu bagaimana penjelasan mereka. Dan kita bisa bandingkan dengan penjelasannya ahli kalam. Tentu banyak perbedaan.
Ya, nah di sini saya jelaskan. Jadi yang ditulis oleh Al-Qur'an ini di paragraf awal beliau mengutip sebagaimana terdapat di dalam ayat kursi ya tadi. Makanya sini saya tampilkan ayat kursinya secara lengkap, ya kan? Gitu. Nah, ayat kursi ini tadi memuat sifat-sifat utama, bahkan apa nanti dikatakan oleh Imam Nawawi misalnya. Ya, nah ayat kursi ini memiliki keutamaan ya sebagai ayat yang paling agung. Di sini tidak saya tampilkan karena khawatir terlalu panjang tentang keutamaan ayat kursi, yaitu bisa dibaca misalnya di Sahih Muslim ya. Nah, kenapa ini istimewa ayat kursi ini? Karena disebut di dalam hadis sebagaimana disebut ini udah ya tadi. Karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya, ini paling agung ya di dalam hadis ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi Al-Hayyul Qayyum. Ya, juga karena memuat sifat-sifat Allah yang utama. Nah, sayangnya di Al-Qur'an ini tidak ditampilkan ya sifat Al-Hayyul Qayyumnya itu. Nah, ini sifat yang cukup tadi ya, nama Allah yang paling agung justru. Nah, makanya kita bahas gitu ya. Hayu Qayyum ini yang tidak dibahas. Makanya di syarah saya ini kadang-kadang menambahkan ya apa yang sekiranya penting untuk dibahas, kita bahas. Tambahkan yang tidak disebut oleh Al-Qairwani. Nah, di antaranya ini misalnya Al-Hayyul Qayyum. Ya, juga tadi apa namanya? Oleh karena itu, ia dianjurkan untuk dibaca ya kan seperti setelah sholat. Jadi ada keutamaan khusus tentang ayat kursi ini. Bahkan ya alhamdulillah kan banyak kaum muslimin yang menghafal kan ayat kursi ini. Nah, tinggal berikutnya kita menghayati ya memahami isi kandungannya ya kan terutama untuk betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya pada pagi dan sore hari ya sebelum tidur itu kan ada itu ya sunnah-sunnahnya membaca ayat kursi itu ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih gitu. Jadi kita hafalkan, kita baca ya dalam keseharian kita, kemudian juga kita dalami ya kandungan maknanya itu. Dan saya membahas sifat-sifat ini dengan apa namanya mencoba menampilkan khususnya penjelasan para ahli tafsir ya yang memang mereka dikenal berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah ya, kepada akidah salaf Asy'ariyah yang tidak terpengaruh atau tidak menggunakan metode kalam. Ya, jadi eh, kita perlu nanti menghayati ya ataupun meresapi apa yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Paling tidak di sini saya berpegang ya pada penjelasannya itu kepada tiga tafsir ya. Dan tiga ulama ini sangat berpegang gitu ya kepada akidah asar, kepada akidah salaf. Yaitu Imam At-Tabari ya, Imam Al-Baghawi dan Ibnu Katsir. Ya, makanya saya di sini menampilkan uraian mereka ketika membahas sifat-sifat yang ada di ayat kursi ini. Jadi rujukan utamanya. Walaupun kita tambahkan juga ya untuk penjelasan dari tafsir lain gitu ya. Terutama ketika mereka menyebutkan apa namanya asar juga ya kayak Al-Qurtubi. Al-Qurtubi kan beliau condong ke metode kalam ya ahli kalam. Ya, tapi ketika beliau menyebutkan riwayat ya asar gitu ya dari salaf gitu ya kita ambil gitu. Nah, bahkan di sini Imam Nawawi ya Imam Nawawi mengatakan qala ulama, beliau juga mengutip dari para ulama ya. Jadi ayat kursi ini menjadi istimewa ya bikauniha a'zama lima jamaat min usulil asma'i was sifat. Ya kan? Karena keadaannya itu apa lebih agung atau paling agung karena mengumpulkan pokok-pokok nama dan sifat ya dari ketuhanan ya
Karena kan Allahul apa? Allahu la ilaha illa huwa itu bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, ya, ketuhanan. Wal wahdaniyah dan keesaan. Ini tentang keesaan sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya kan, tentang tauhid ya. Nah, wal hayat ya hidup ya sifat hidup wal ilmi ilmu wal mulki ya kekuasaan atau kerajaan wal kudrati ya kekuasaan hampir sama sebetulnya wal iradah ya kehendak ya. Nah, wahadi sabah usulul asma'i was sifat ya ketujuh ini adalah pokok asma dan sifat begitu ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenal semua sifat-sifat yang terkandung di dalam ayat kursi ini. Untuk itu kita perlu membahasnya secara lengkap meskipun penulis matan tidak menukil ayat kursi ini secara utuh gitu ya. Nah, maka di sini mulai dari yang pertama tuh, yang maha hidup al-hayyu. Nah, di sini saya kutip misalnya tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir mengatakan al-hayyu fi nafsihi alladzi la yamutu abadan. Jadi Allah yang maha hidup pada dirinya dan tidak akan mati selamanya. Ya, jadi nanti ada penjelasan ya dari apa namanya Tobari juga ya. Supaya kita meresapi betul ya apa yang diuraikan oleh para ulama ya tentang sifat-sifat Allah. Nah, walaupun misalnya sifat-sifat yang utama ini juga kan ditetapkan juga oleh yang lain ya, oleh para apa namanya ahli kalam. Apa khususnya ahli kalam belakangan ya Syariah Maturidiyah. Nah, beda nanti dengan kayak Mu'tazilah dan Jahmiyah itu mereka sifat-sifat yang ini saja mereka nafikan juga. Termasuk para ahli apa namanya apa filsafat juga ya itu lebih banyak juga ya menafikan sifatnya. Nah, sebagaimana disebutkan pula dalam ayat lain, "Watawakal 'alal hayyil ladzi la yamut" dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, ya yang tidak akan mati. Nah, saya kutip juga dari Abu Muzaffar As-Sam'ani. Nah, ini juga di antara ulama yang berpegang kepada akidah salaf ya atau Asy'ariyah. Ini Abu Muzaffar As-Sam'ani. Ini juga beliau menulis tafsir juga ya dalam tafsir beliau. Cuman penjelasan beliau ringkas di tafsir itu tidak panjang. Dan dikenal ya beliau apa namanya punya kitab Al-Intisor ya Sabil Hadis itu di situ beliau sangat tegas menolak ya metode kalam gitu ya ilmu kalam dan berpegang kepada akidah salaf ya, akidah Ahlussunnah bahkan mengkritik itu pernah saya share ya, di antara perkataan beliau beliau kan secara fikih bermadzhab Syafi'i ya. Nah, beliau itu mengecam lah gitu ya. Orang-orang belakang ini kalian itu mengambil fikihnya Imam Syafi'i ya, tapi tidak mengambil akidahnya. Ya, itu perkataan As-Sam'ani itu. Ya, Abu Muzaffar As-Sam'ani, seorang ulama besar ya yang berpegang kepada akidah salaf, Ahlussunnah dan sangat mengecam atau mengkritik akidahnya ahli kalam, metode kalam. Wafat tahun 489 Hijriah, tentu jauh dari Ibnu Taimiyah ya. Jadi kita akan perkenalkan terus bahwa yang berpegang kepada akidah salaf, Asy'ariyah itu banyak ya sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengikuti para ulama sebelumnya saja. Ya, karena kan orang menganggap bahwa ini bedanya Ibnu Taimiyah ya, itu mereka kurang baca. Ya, kurang baca. Makanya kita akan memperkenalkan banyak para ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang sama gitu ya pernyataannya, pembahasannya, kemudian menolak tadi metode kalam yang berasal dari filsafat dan seterusnya itu sama, termasuk Abu Mudzaffar As-Sam'ani ini.
Ya, itu di kitab Intisar itu bisa dibaca coba. Ya, beliau tegas mengatakan nih para orang yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih apa diambil dari Imam Syafi'i, tapi dalam akidah kenapa tidak mau mengambil akidahnya Imam Syafi'i itu akidah salah ya asar gitu ya malah mengikuti akidah ahli kalam itu dikecam oleh Abu Mudhafar As-Sam'ani. Beliau juga terkenal kan menulis dalam bidang ilmu usul fikih ya Qawaidul Adillah. Qawaidul Adillah dan ini bagus ya ilmu apa kita usul fikihnya tidak banyak terpengaruh dengan pembahasan kalam. Ya, kalau kita lihat kan apa buku kitab-kitab usul fikih yang tersebar yang banyak digunakan ya itu nuansa ilmu kalamnya itu kental pembahasan-pembahasannya itu. Nah, kata Abu Mudhaffar As-Sam'ani ya rahimahullah fal hayyu wal baqid daim alal abad. Yang maha hidup itu yang abadi ya selamanya, kekal abadi selamanya dan dia dari hayat. Jadi kata hayy itu dari hayat wal hayat sifatullah taala dan hidup itu adalah sifat Allah taala. Nah, hidupnya Allah tentu berbeda dengan hidupnya makhluk. Nah, ini ya. Jadi kita sudah pelajari itu di pembahasan sebelumnya tentang prinsip penetapan sifat Allah ya. Gitu. Jadi prinsip penetapan sifat Allah sudah kita pelajari. Jadi walaupun ada kesamaan dari lafaz atau dari makna umum, ya, bukan berarti sama sepenuhnya, ya, sama pada hakikatnya. Ya, misalnya hidup, Allah kan maha hidup, nah, makhluk juga hidup sama. Ya, apakah karena sifat ini ada pada makhluk lalu kita nafikan dari Allah? Karena ada pada makhluk. Ya kan? Nah, tentu tidak. Dan kita paham kan apa hidup itu paham makna hidup. Nah, jadi sifat Allah ini prinsipnya semua sama, tidak dibeda-bedakan. Kita paham dari segi makna umum, makna kulinya paham. Ya, hidup gitu kan, mengetahui ya dan seterusnya termasuk masalah tangan, wajah dan sebagainya. Yaitu makna umum, makna kulinya kita paham. Ya ada pada makhluk ya kesamaan dari lafaz dan makna umumnya tidak berarti ada keserupaan ya apa pada hakikatnya ya sehingga ketika kita menetapkan sifat-sifat ini kepada Allah sama sekali tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Justru kita tetapkan Allah maha hidup, makhluk hidup, tapi hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Ya sudah selesai. Seperti itu ada penetapan sifat itu. Ya, nah bedanya kalau makhluk butuh makan, minum dan lain-lain ya untuk bisa hidup itu kan. Nah, sedangkan hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada apapun. Hidup makhluk berawal dengan penciptaan dan akan berakhir dengan kematian. Ya, sedangkan hidupnya Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, di sini penjelasan Imam At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsirnya wa amma qaulu al-hayyu fa innahu ya'ni alladzi lahul hayatud daimah yang memiliki kehidupan yang abadi wal baqaul ladzi la awwala lahu bihaddin. Ya, dan apa keabadian yang tidak ada awalnya dengan satu batasan. Ada batasnya gitu, ada permulaan. Jadi tidak ada atau tidak memiliki permulaan. Ya, sudah ada sejak awal ya dan tidak didahului oleh ketiadaan. Itu sudah kita bahas dalam sifat Allah al-awwal wal akhir ya. Laisa li awwaliyatihim tidaun bahasa Al-Qairani ya. Wa laisa apa wala li akhiriyatihin kidaun. Nah, itu pentingnya. Apa namanya? Makna dari al-awwal dan wal akhir itu. Jadi adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan
dan juga tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ya, jadi kata Imam At-Tabari ya wala akhiralahu bi amadin, dan tidak ada akhirnya dengan suatu tenggang masa. Id kana kullu ma siwahu fa innahu wa in kana hayyan falihayati awalun mahdud. Di mana segala sesuatu selainnya meskipun ia hidup tetapi bagi kehidupannya ada awal yang memiliki batasan. Wa akhirun mamdudun, dan akhir yang ditentukan masanya. Yan koti ubin kitoi amadiha, ia terputus dengan terputusnya masanya. Wa yan koti bin kitoi goyatiha, dan berakhir dengan berakhirnya batasannya. Itu jelas sekali penjelasan Imam At-Tabari. Nah itu ya tentang masalah hidup ya tidak banyak dibahas ya, kita ada sapi aja perkataan para ulama gitu ya. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas dalam prinsip penetapan sifat Allah ya, kita sebatas memahami tadi mana umum, mana kuli ya kan. Nah, selebihnya kita lebih memikirkan dampak ya dalam diri kita dari sifat Allah itu, tidak memikirkan hakikatnya ya. Itu wala ide ingat terus tuh ya yang sudah disampaikan oleh Al-Qairwani ya, al wala yatafakkaruna fi ma'iyati dzati. Ya, jadi tidak memikirkan hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah. Ya, jadi justru yang kita pikirkan dampaknya bagi kita apa ya. Begitu. Ya, wa yatafa apa wal mutafa ya tabirul mutafakkiruna bi ayati. Orang-orang yang memikirkan itu mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Gitu. Dan tentu tadi ya, jadi semuanya berbeda dengan makhluk ya. Kita bisa menghayati ya, bagaimana kesempurnaannya hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada apapun. Ya dari situ saja kita sudah tahu perbedaannya ya, keagungan Allah dengan apa namanya kekerdilan makhluk itu. Dari situ udah kita pahami gitu ya. Ya, hidupnya Allah yang tidak butuh kepada apapun, sedangkan manusia ini butuh makan, minum dan seterusnya, menunjukkan kelemahannya. Ya. Nah ini kan apa namanya yang lain juga banyak ya yang menetapkan tentang hidupnya Allah ya hayat. Gitu ya. Nah, cuman kalau seperti Jahmiyah ya Mu'tazilah itu kan mereka tidak mau ya menetapkan ya sifat-sifat itu secara hakiki gitu kepada Allah. Walaupun mereka misalnya dalam perkataan-perkataan mereka menyebut juga gitu ya Al-Hayyu gitu ya Al-Alim. Nah, tapi mereka tidak memaksudkan kepada sifat, tapi itu dikembalikan semuanya kepada zat. Ya, makanya ada istilah kalau bagi apa Jahmiyah Mu'tazilah itu apa al hayyu bila hayat kan gitu ya, al ilmu apa al alimu bila ilmin. Jadi disebut alim itu hanya sebatas sebutan, tapi semuanya kembali ke zat, nggak ada sifat. Ya, karena apa? Karena kalau ada sifat-sifat itu dianggap berarti oh Allah berarti banyak berbilang, ya kan? Maka mereka tolak ya oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya tentu kalau ahli kalam Asy'ariyah Maturidiyah tidak ya, mereka menetapkan ini kita juga harus membedakan. Jadi jangan dipukul rata semua sama, tidak, kita harus tahu perbedaannya. Kemudian yang kedua Al-Qayyum ya. Nah, di sini di ayat kursi tadi ya. Ya, Hayyul Qayyum. Yang Maha mengurus. Nah, bisa juga disebut Al-Mudabbir ya. Walaupun kata Al-Mudabbir secara apa nama isim itu tidak ada ya. Yang ada kan dia berupa fiil ya, Mudabbir, yudabbiru. Ya, maknanya mirip dengan Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya, Al-Qayyimu li ghairihi, yang mengurus selainnya.
Jadi kalau hidup itu sifat untuk dirinya kan, nah koyum itu apa namanya berdampak pada yang lain, ya, mengurus yang lain gitu ya. Nah, mengurus ini kan tentu sangat luas sekali maknanya, apa dari mulai menciptakan gitu ya, mengurusi yang memberi rizki, memelihara dan seterusnya. Nah, Umar pernah membaca dengan Al-Qayyam, maka seluruh yang butuh kepadanya apa maka seluruh yang ada ya butuh kepadanya, sedangkan dia tidak butuh kepada semua yang ada itu, dan semuanya tidak akan tegak tanpa perintahnya. Ini seperti ini di apa dikatakan oleh Mukasir semuanya ya. Ya, seperti firman-Nya wa min ayati antakum masawu wal ardu bi amri. Ya, berdirinya atau tegaknya langit dan bumi gitu ya. Dan semua makhluknya itu semuanya dengan perintah atau dengan apa pengaturannya ya. Qatada rahimahullah berkata al-qaim bitadbiri ma khalaq, yang mengurus dengan pengaturan terhadap makhluk yang ia ciptakan. Ya, Hasan al-Basri rahimahullah ini kan salaf semua ya, Qatada itu Pak tabi'in gitu ya, Hasan al-Basri. Ma'nahu al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat hatta yajziyaha bi amaliha min haitsu huwa alimun biha la yafa alaihi syai'un minha. Maknanya yang mengurus setiap jiwa dengan apa yang ia perbuat hingga dia ya Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan amalnya tersebut, di mana dia mengetahuinya tidak ada yang tersembunyi sedikit pun darinya. Itu jadi makna dari al-qaim al-qayyum itu. Ya, walaupun ini ada kita kutip dari tafsir Al-Qurtubi ya, gitu yang jadi ini kan adalah mengutip perkataannya Hasan Al-Basri. Itu makanya kan perkataan para ahli hadis itu al ibratu bima ro'a la bima ro'a gitu. Itu ibrohnya ya adalah apa yang dia riwayatkan, bukan apa yang apa pandangan dia gitu. Pandangan dia bisa kita tolak, tapi kalau dia meriwayatkan dan meriwayatkannya itu sahih benar ya kita ambil. Makanya apa namanya asalkan kita tahu ya prinsip-prinsipnya dan kita perkenalkan kan mana ulama-ulama yang lebih berdominan gitu ya kepada kita salaf ini, mana ulama yang agak terpengaruh ya seperti Al-Qurtubi ini. Nah, dengan mengetahui prinsip batasan tersebut, maka nggak ada masalah kita mengambil faidah dari para ulama itu semua. Ya, karena misalnya Al-Qurtubi walaupun beliau terpengaruh dengan ahli kalam, ya itu kan banyak faidah dari tafsirnya. Kita pelajari ya. Nah, jadi nggak perlu sampai kemudian mentahzir ya para ulama apa namanya berlebihan lah, apalagi misalnya oh, nggak boleh gitu ya pelajari bahkan dibakar kitab itu, nggak perlu seperti itu. Justru hazana ilmu Islam ini dari banyak para ulama ya, dan kita ambil ya semua, bahkan kan ketika misalnya mereka menggunakan metode kalam terjatuh kepada misalnya mentakwil sifat yang akhirnya kemudian menafikan, itu kan adalah kekeliruan yang kita harapkan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu serahkan urusannya kepada Allah. Ya, karena bisa jadi mereka itu diberi uzur ma'zur gitu ya. Karena kan mereka memahami apa namanya dengan cara yang lain gitu ya, tujuan mereka baik gitu ya, dan juga eh, rukun imannya secara global ya mereka masih menerima gitu. Itu kan hanya pada rincian akidahnya saja mereka keliru. Gitu. Jadi tidak boleh kita berlebihan terhadap para ulama. Makanya kita pelajari semua dari para ahli kalam yang kitab-kitab mereka yang bermanfaat. Ya ilmu-ilmu mereka gitu ya. Itu Al-Qurtubi misalnya dengan tafsir ahkamnya banyak membahas tentang masalah-masalah hukum, rinci dan sebagainya.
itu adalah rujukan penting yang kita pelajari. Nah, tapi dalam masalah akidah, misalnya beliau agak terpengaruh dengan ahli kalam, ya tidak ada salahnya kita menolak dalam hal itu, kita mengkritiknya, kita tidak setuju, bukan oleh pikiran kita, tapi oleh membandingkan dengan para ulama yang lain, gitu, yang lebih tinggi misalnya dari beliau, yang bahkan yang lebih salaf dari beliau, misalnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, penamaan sifat ini bisa dengan lafal al-qayyum, al-qayyam, al-qayyim, al-qaim. Itu ada 4 ya. Semuanya bisa digunakan untuk Allah. Hanya kata al-qayyum tidak boleh digunakan untuk makhluk, sedangkan yang lainnya boleh. Gitu. Jadi al-qayyum, makanya di sini disebut al-qayyum karena dia penamanya khusus sebagai Allah saja. Tidak boleh digunakan untuk makhluk. Tapi kalau al-qayyam, al-qayyim, al-qaim itu boleh. Makanya kan dalam hadis ya ada ya, seorang suami disebut qaim gitu ya, yang mengurus. Di antara ciri akhir zaman, dekatnya kiamat, wanita itu lebih banyak daripada laki-laki ya, sampai kata Rasulullah 50 wanita itu hanya satu qaimnya saja bagi mereka. Bandingannya 50 banding 1 antara perempuan dan laki-laki di akhir zaman yang mendekati kiamat. Nah, itu kan disebut qaim gitu ya. Nah, tentu manusia bisa menjadi pengurus ya, pengatur, pemelihara. Ya, Allah juga memiliki sifat-sifat itu tentu berbeda gitu ya. Ya, apa, pengurusan Allah dengan pengurusan makhluk. Nah, sebutan lain yang semakna itu tadi ya, al-mudabbir, yang mengatur ya. Dalam ayat disebut dengan fi'il yudabbirul amro, dia yang mengatur urusan. Nah, Allah tidak pernah sedikit pun dari makhluknya. Nah, ini selain dari kata al-qayyum tadi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kemudian dalam lanjutan ayat itu kan disebut la ta'khudhu sinatu wala naum. Jadi Allah tidak pernah lengah sedikit dari makhluknya. Inilah kesempurnaan kepengurusannya terhadap makhluknya. Jadi setiap saat. Makanya dikuatkan dengan ungkapan ya la ta'khudhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini kan kita menjadi renungan buat kita ya, tadabbur buat kita. Kalau manusia itu mengurus itu nggak bisa 24 jam. Ya kan, ngurus anak ya, ngurus apapun nggak bisa 24 jam. Ada lengahnya. Nah, di antara lengahnya itu ada ngantuk, ada tidur gitu kan. Nah, sedangkan Allah ya, pengurusan Allah kepada makhluknya itu tidak ada lengahnya karena Allah tidak di apa dihampiri ya oleh kantuk dan apalagi tidur. Ini menjadi renungan buat kita bagaimana kesempurnaan pengurusan Allah itu. Ya, la ya'tari naqsun, tidak pernah terkena kekurangan, wala ghaflatun. Ya, tidak lupa ya atau lalai ya. Wala zuhu, tidak pula lalai ya. An khalqihi, ya dari makhluknya atau terhadap makhluknya. Bal huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Bahkan dia mengurus semua jiwa berikut amal perbuatannya. Syahidun ala kulli syai'in, lagi menyaksikan segala sesuatu, la yagibu anhu syai'un, tiada satupun yang tidak diketahuinya, wala yafa alaihi khafiyah, ya tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Wa min tamamil qayyumiyati, nah, itu kata Ibnu Katsir ya. Ini sangat luar biasa kata-kata Ibnu Katsir ini ya. Penjelasan itu bahasanya sangat bagus gitu ya. Ya, di antara kesempurnaan sifat qayyumnya annahu la ya'tarihi sinatu wala naum. Ya, dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Faqaulu la ta'khudhuhu ay la taghlibu sinah. Nah, jadi la ta'khudhuhu itu ya artinya tidak pernah terkena
La taglibuhu, tidak pernah dikalahkan gitu ya, tidak pernah terkalahkan oleh rasa kantuk. Sinah, nah sinah itu artinya mengantuk, yaitu pendahuluan dari tidur. Wasan, nuas, ya ini sama ya, nuas itu tidur. Apa namanya, ngantuk. Walihada qala wala naum, oleh karena itu Allah berfirman wala naum, dan juga tidak tidur li anahu aqwa minas sinah, karena dia lebih kuat daripada sinah, mengantuknya. Tidur apalagi gitu lebih kuat. Ya. Nah, itu tentang sifat apa namanya, tadbir ya, dan juga qayyumiyah ya, al-qayyum. Ya, pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang Maha Kuasa Al-Qadir ya Al-Malik. Sifat berikutnya yang disebutkan oleh penulis mata. Nah, ini disebut ya kalau Al-Qadir itu. Dan Al-Mudabbir juga disebut ya oleh Al-Qarwani itu. Ya, beliau menyebutkan kan Al-Mudabbirul Qadir kan itu ya. Yang maha mengatur. Jadi kata Al-Mudabbir justru disebut oleh Al-Qairwani. Lalu Al-Qadir yang maha berkuasa. Nah, juga dekat dengan nama ini Al-Malik yang maha penguasa, maha kuasa ya, atau raja. Itu. Jadi Al-Qadir ya juga dengan Al-Malik, raja yang menguasai. Sifatnya tentu sangat banyak sekali ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, lalu Al-Malik juga ya itu banyak. Ta'ala Allah Al-Malikul Haqqu misalnya. Ya, bahkan dalam surah Al-Fatihah juga ya Malik Yaumiddin ya, yang menguasai hari pembalasan. Ya, walaupun tentu Allah menguasai semuanya gitu ya. Nah, disebut penghususan dalam Al-Fatihah itu karena untuk apa namanya, mengingat kehebatan di hari pembalasan itu, di mana akan nampak ya kekuasaan Allah itu tidak lagi tidak tersembunyi ya bagi siapapun. Kalau di dunia kan mungkin bagi sebagian orang nggak terlihat gitu kekuasaan Allah. Ya, mereka semena-mena dan sebagainya. Nah, terkadang disebut juga Al-Qadir atau Al-Muqtadir. Ketiga nama ini berdekatan ya, berasal dari kata kudroh. Hanya secara makna Al-Qadir lebih kuat daripada Al-Qadir, dan Al-Muqtadir lebih kuat dari keduanya. Ya, karena kan hurufnya lebih banyak. Muqtadir dalam bahasa Arab kaidahnya ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil makna. Ada penambahan huruf menunjukkan ada penambahan makna. Jadi lebih kuat maknanya. Muqtadir ada tambahan ta di situ. Dari ibtadaro berarti ya. Wazan ibta'ala. Nah, Ibnu Jarir menjelaskan atau bari ya bahwa alama yasha'u fi'lahu dzu qudrah. Jadi makna qadir itu ya dia atas apa yang dia kehendaki melakukannya, memiliki kemampuan yang tidak ada satu penghalang pun, la yamnu min fi'lihi mani wa la yaqulu bainahu wa bainahu ajzun, dan tidak ada kelemahan yang menghalangi antara dia dan perbuatan tersebut. Ya, jadi apa, kekuasaan yang mutlak ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan dzul qudrati tamma allati la yujizu ma'hu syai', yang tidak apa, yang memiliki kekuasaan yang sempurna gitu kan. Yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya bersama dengan kekuasaannya tersebut. Nah, sifat kudrah ini berdekatan dengan kuah, kekuatan. Hanya saja perbedaannya kalau kudrah lawannya al-azzu ya, ketidakmampuan. Nah, sedangkan kuah lawannya dhafun, kelemahan. Itu bedanya. Seperti dalam ayat Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang sangat kuat.
Nah, berkaitan dengan Al-Malik, raja, itu banyak juga ya. Di antaranya misalnya biyadihil mulku. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, Al-mutasarrif fi jami'il makhluqat bima yasha'u la mu'aqqiba li hukmihi wa la yus'alu amma yaf'alu li qahrihi wa hikmatihi wa adlihi ya. Ini untuk bahan renungan ya. Jadi sebagai penjelasan-penjelasan ya para ulama itu penting ya untuk kita resapi mana-mananya. Dialah yang memperlakukan pada seluruh makhluk dengan apa yang dia kehendaki, ya. Memperlakukan mutasarrif. Ya, dengan apa yang dia kehendaki, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Nah, jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi ya Allah bisa melakukan apa saja kepada makhluknya, kemudian menetapkan sesuai dengan kehendaknya, tidak ada yang bisa menolaknya. Ketetapan dari Allah itu ya wala yus'alu amma yaf'alu. Nah, dia tidak ditanya dari apa yang ia perbuat karena kekuasaannya. Kenapa? Karena li qahrihi, karena kekuasaannya. Nah, tetapi harus diingat bahwa walaupun Allah itu maha berkuasa, Allah tidak zalim, ya kan? Allah justru juga maha adil. Ya, jadi justru menunjukkan kesempurnaan kekuasaan. Ya. Karena kalau ada orang berkuasa tapi zalim, ya, nah itu berarti tidak sempurna gitu kan kekuasaan. Jadi tidak positif, tidak bagus. Kebijaksanaannya, hikmahnya, dan keadilannya. Jadi ketika Allah melakukan perbuatan, semua perbuatannya tidak lepas dari hikmah, ya, kebijaksanaan, apa namanya, perbuatan yang bermanfaat, ya, memberi maslahat dan seterusnya, ya, dan juga keadilan. Sifat ini terkandung pula di dalam ayat kursi. Nah itu makanya ini bagian ya yang terkandung dalam ayat kursi ya kekuasaan Allah. Walaupun tidak disebut secara langsung tentang Al-Qadir tadi gitu ya. Tapi dari uraiannya itu kita bisa menghayati ya berkesimpulan tentang sifat kudrohnya Allah ini dalam ayat kursi ini, yaitu misalnya dengan dalam apa uraiannya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Mandalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, kerajaan. Jadi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, di langit dan di bumi. Dan dia juga yang memberi syafaat, pertolongan. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan tanpa izin Allah. Itu juga menunjukkan kekuasaan. Ya, begitu pula dalam firman-Nya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, itu kan dia berikutnya. Apa dilanjutannya? Lahu ma fis samawati wa fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu ada seringan sifat ya alamu ma baina ini memahul fahum ya. Ada seringan sifat ilmu di situ kan. Wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa bima Nah, lalu wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yaudu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, nah, kalau kita hayati tadaburi dari ayat apa dari lafaz ya, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, wa qaulu lahu ma fis samawati wa fil ar ikhbarun adalah pengabaran bi annal jami' abidu. Seluruhnya adalah hambanya, wa fi mulkihi, dan ada dalam kekuasaannya, wa tahta qahrihi, ya, di bawah kekuasaan dan kerajaannya, wa sultan, ini mirip ya sama
Kaqauli sebagaimana seperti firman Allah Ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, ya. Jadi tidaklah setiap yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ya, sungguh dia Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, menentukan jumlah. Dan jadi semua hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah itu Allah tahu jumlah mereka dan sebagainya. Kulum atih yaumil qiyamati farda, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Ya, ini penjelasan Ibnu At-Tabari, ya, Ibnu Katsir, ya, berkenaan dengan tadi ya, lahum fis samawati wa fil. Nah, di antara kesempurnaan kekuasaan adalah tidak ada satu makhluk yang dapat memberi pertolongan atau syafaat kepada makhluk lainnya melainkan dengan izinnya. Saya juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir tentang masalah syafaat. Ya, walaupun nanti tentang syafaat ini kan akan dibahas ya dalam pembahasan iman kepada hari akhir, ya, kaitannya juga masalah syafaat. Tapi di sini poinnya adalah Allah yang memberi izin untuk memberikan syafaat itu. Ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Makanya syarat dari syafaat itu dua, izin dan ridho. Izin kepada yang memberi syafaat, ya, dan ridho kepada yang diberi syafaat. Syaratnya dua. Wala yaswana illa liman irtado, ya. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridho. Wa hadza min azamatihi wa jalali wa kibriyai. Inilah merupakan keagungan Allah, kemuliaan dan kebesarannya. Azza wa jalla annahu la yatajasaru ahadun ala an yasfa indahu illa biidni. Ya, tidak ada yang berani seorang pun untuk memberi syafaat pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya, izin Allah kepadanya adalah memberi syafaat. Sebagaimana dalam hadis, ya, itu syafaatul uzma, ya, nanti akan dibahas, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ya, ketika orang berkumpul di padang mahsyar. Lamanya, ya, datang kepada beberapa nabi, tapi mereka tidak bisa, dan hanya Nabi Muhammad saja yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Beliau kemudian datang di bawah arasy, ya, lalu tersungkur sujud, ya, lalu membiarkan aku, kata Nabi Muhammad, sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, kemudian akhirnya Nabi Muhammad kan disuruh mengangkat kepalanya. Irfa ra'sak wa qul tusma wasfa tushaffa. Ya, qala fayahidu li haddan fa udhiluhumul jannah. Nah, ini syafaatul uzma itu, ya. Nanti akan kita bahas rinci, insyaallah, di cukup karena apa yang saya tulis ini hasil dari penelitian, ya, beberapa kitab. Nanti macam-macam syafaat dan seterusnya insyaallah akan dibahas. Jadi menunjukkan besarnya kekuasaan Allah. Ya, makanya nanti kan di akhirnya itu wahwal aliyul azim. Allah maha tinggi, maha besar. Nah, di antaranya kan ketika dijelaskan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, itu kan harus menjadi yang kita renungkan itu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita, Allah itu maha besar sekali. Ya, jangan mikirin bagaimananya. Misalnya disebut kursinya bagaimana gitu, ya. Ya, dan seterusnya. Itu jangan memikirkan zat Allahnya, bukan ke situ, tapi kita tadi, ya, merenungi, ya, bagaimana keagungan Allah. Kita jadi merasa mengagumi kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Kita merasa kecil, kerdil di hadapannya, sehingga timbul rasa takut kepada Allah. Itu tujuannya, bukan dipikirin gitu, ya, ke kursi gitu. Akhirnya malah jadi menyemakan dengan makhluk.
Karena kan nanti pengertian kursi ini kan tempat kaki Allah. Nah, itu kan ditolak oleh ahli kalam. Kenapa? Karena mereka mikirin bagaimana gitu, mikirin bagaimana air yang menyamakan dengan makhluk, akhirnya ditolak. Ya kan? Nah, padahal kita menetapkan ini, kita tidak mikirin bagaimananya. Tetapkan saja, ya. Dan tujuannya itu tadi untuk supaya kita apa namanya menyadari ya merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah itu agar kita takut. Ke sana tujuannya. Ya, dari sifat-sifat Allah, mengenal Allah itu ya. Nah, kursi di sini makna yang benar. Nah, ini kita bahas masalah kursi karena ada perbedaan pendapat. Adalah tempat kedua kaki Allah. Kita tetapkan apa adanya di dalam nas karena kita tidak tahu hakikatnya. Ya, karena kita tidak tahu hakikat sudah tetapkan saja apa adanya. Jangan sok tahu ya. Karena kan orang yang menolak ini sok tahu ya, sok tahu apa tentang hakikat ya. Kaki oh, berarti sama dengan makhluk, kayaknya ditolak. Nah, itu sudah so tahu dengan sifat yang ditetapkan bagi Allah, ya mereka menolak. Makanya jangan so tahu gitu. Ini pasti beda dengan makhluk, kita tetapkan apa adanya dan itu tidak menunjukkan kekurangan, pasti menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu sebagaimana penafsiran dari Ibnu Abbas dan juga hadis-hadis yang marfu yang menyebutkan tentang kursi tersebut. Yaitu dari Sufyan, dari Ammar Ad-Duhni, dari Muslim Al-Batin an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas qala. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas. Ini yang sahih dari perkataan Ibnu Abbas. Kursiyu maudi'u qadamaihi. Kursinya itu adalah tempat kedua kaki Allah. Wal arsyu la yuqdaru bi apa qadruhu dan arsy-nya tidak dapat ditentukan ukurannya. Gitu ya. Nah, ini terdapat dalam Hakim ya dalam Mustadraknya atau Baroni dalam Mujam Kabir, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Arsy, kitab Al-Arsy atau Ibnu Syaibah nulis secara khusus. Ad-Darimi dalam Ar-Rad al-Marisi. Ya, nah ini padahal Ad-Darimi ini muridnya Imam Ahmad ya, ulama yang berpegang teguh kepada akidah salaf Asy'ariyah, dipuji oleh para ulama. Nah, oleh para ahli kalam, ini Ad-Darimi ini dicela bahkan disebut sebagai mujassim dan seterusnya. Padahal jelas dia ulama yang diakui. Ya, Abu Usman Ad-Darimi ini dia punya bantahan, ada kitab Naqdul Marisi, ada Rad ala Jahmi wa Zanadiqo. Sangat kuat beliau bantahan dia terhadap para ahli kalam sehingga oleh ahli kalam itu dituduh dia itu mujassim, sesat dan sebagainya. Padahal dia muridnya Imam Ahmad. Dulu pernah saya share ya tentang biografi dari Utsman bin Said, Utsman bin Said Ad-Darimi. Kita perlu mengenal ya para ulama-ulama itu ya yang malah kemudian oleh para ahli kalam itu disesatkan. Loh, Al-Baihaqi, nah Al-Baihaqi ini memang agak terpengaruh karena beliau mengikuti manhajnya Asy'ari ya, belasan Asy'ari. Walaupun Asy'arinya Asy'ari mutaqaddimin ya, tapi tetap ada pengaruh dari metode kalam. Ya, tapi tadi ya prinsipnya yang kita ambil kan periwayatannya ibratu bimarwa la bimarwa. Dalam sadar atau barani munqati apa namanya? Karena tidak menyebutkan Muslim al-Batin ya. Nah, kemudian ini berbicara tentang apa? Sanad ya periwayatan. Ya, ada Abu Abdillah Hakim An-Naisaburi mengatakan hadis ini sahih sesuai syarat dua syekh Bukhari Muslim, akan tapi keduanya tidak meriwayatkannya. Ya, jadi ini riwayat ini sahih ya dari Ibnu Abbas. Nah, dalam hadis disebutkan, nah ini tentang masalah kursi ya bandingannya. Dari Abu Zar Al-Ghifari ana usara nafsu anil kursi ya bertanya tentang kursi faqala Rasulullah SAW waladi nafsi biadihi demi zat yang aku ada dalam yang aku ada di tangan dalam genggamannya tidaklah langit yang tujuh bumi yang tujuh ya dibandingkan dengan kursi ya kecuali seperti cincin yang dilemparkan ke tanah padang pasir ya dan sesungguhnya keluasan arasy dibandingkan dengan kursi
adalah seperti keluasan padang pasir dibandingkan dengan cincin tersebut. Ini kan menggambarkan kebesaran. Ya, jadi eh, langit dan bumi dibandingkan kursi itu seperti cincin ya, cincin dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Yang kursi itu. Nah, kursi dibandingkan aras juga bandingannya sama seperti itu. Itu kan maksudnya adalah agar kita merenungkan ya, menghayati bahwa ini kan makhluk ya, kursi aras ini kan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya kan? Nah, eh, makhluk aja ya yang terbesar itu kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana besarnya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, yang sangat jauh lebih besar daripada makhluk-makhluknya. Ini kan untuk betul-betul menghayati kebesaran ya, keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, jadi kita hanya tahu sebagaimana yang diinformasikan. Tentu Ibnu Abbas tidak dari pikiran beliau ya, pasti ada dasarnya dari Nabi. Karena tidak mungkin ya sahabat pada salafus saleh itu berani ya, apalagi masalah gaib berbicara dari pikiran. Makanya itu menjadi kaidah kalau perkataan para sahabat berkaitan dengan la majalalahu ya lil akli yang bukan wilayah akal ya untuk membahasnya, itu pasti ada dasarnya dari Nabi. Karena kalau tidak berarti menuduh para sahabat itu berbicara masalah agama tanpa ilmu, dan itu dosa besar yang menunjukkan kefasikan, tidak mungkin. Ini menjadi kaidah. Ya berbeda kalau memang itu istihadiyah. Masalah hukumnya fikih perbedaan pendapat ya itu kan istihadiyah dari istihad mereka. Tapi kalau dalam masalah hal-hal gaib nggak mungkin. Ibnu Abbas ketika mengatakan kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah, nggak mungkin ada di pikiran beliau sendiri. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kursi dengan ilmu, nah itu kan dikutip juga ya dalam penafsiran. Ya, ini adalah riwayat yang lemah karena di dalam sanadnya terdapat Abu Ja'far bin Abil Mughirah yang meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, riwayatnya lemah darinya dan bertentangan dengan riwayat Muslim Al-Batin yang lebih kuat. Ibnu Mandah mengatakan Ja'far tidak ada mutabinya dan dia tidak kuat dalam meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dalam kitab Arad al-Jahmiyah itu Ibnu Mandah ya karya. Jadi Arad al-Jahmiyah ini banyak para ulama yang nulis, Imam Ahmad, Ibnu Manda ya, Ad-Darimi dan sebagainya. Dan Az-Zahabi menyetujuinya ya, Az-Zahabi ya. Kemudian Al-Azhari ya juga dalam Tahdhibul Lugha juga menjelaskan ya tentang ya wasohi yang sahih dari Ibnu Abbas tentang kursi adalah aduni dari Muslim Batin. Nah itu yang tadi ya, kursi mau diul qadaman. Adapun aras bainul kedua riwayat ittafaqu alul ilmi itu coba. Disepakati oleh ahli ilmu atas kesukaan dari Al-Abbas tentang kursi bahwa itu adalah ilmu, bukanlah yang ditetapkan oleh ahli hadis ya ahlul ma'rifah bil ahbar ya, bukanlah apa yang ditetapkan oleh, artinya lemah tidak ditetapkan kursi di makna ilmu itu. Nah, tapi kan oleh ahli kalam ditolak tuh yang mau diulkodamain gitu kan. Nah, yang disoalkan justru yang ilmu itu, padahal jelas menurut para ulama ahli hadis itu apa namanya permasalahan mereka itu kan di situ di metode kalam itu. Kalau ditetapkan kursi apa namanya kaki bagi Allah berarti sama dengan makhluk. Tahu dari mana kalau ditetapkan kaki bagi Allah lalu sama dengan makhluk? Ya itu kan soal tahu aja. Nah, tentu sebenarnya kita jelaskan dalam prinsip penetapan sifat Allah bahwa kita menetap seperti itu dengan makna yang terkandung dalamnya, namun dengan tidak membayangkan dan tidak menanyakan bagaimana atau gambar hakikat wujudnya. Nah, berkaitan dengan kaki kodam terdapat dalam hadis sahih. Ya, kita harus menerimanya. Ya kan? Anas bin Malik wa Rasulullah tazalu jahannam taqulu hal min mazid taqulu qad wa izzatika wa izwa ba'duha ila ba'din. Ini dalam Bukhari Muslim juga muttafaqun alaih, pakai ini mau ditolak. Ya, neraka jahanam tiada henti menuturkan, masihkah ada tambahan? Ya, surah Al-Qaf ayat 30. Sampai Allah Rabbul Izzati meletakkan kakinya di sana hingga neraka mengatakan, cukup cukup demi kemuliaanmu.
hingga sebagian penghuni neraka menghimpit sebagian yang lainnya. Ya, terima ya apa namanya penyebutan seperti itu. Kita tidak boleh tadi nggak boleh nggak perlu ngurusi kaki Allah itu gimana gitu. Nggak perlu itu yang kita pikirkan. Kita tetapkan itu ya gitu. Setelah itu ini adalah satu apa namanya rangkaian peristiwa gitu ya yang akan terjadi nanti di hari kiamat ya di mana para penghuni neraka itu sudah apa namanya masuk ya ke dalamnya sampai penuh dan sebagainya gitu ya sampai di apa dihimpitkan. Nah itu kan menunjukkan tuh siksaan itu. Kita harusnya apa ngebayanginnya itu ngerinya siksaan di neraka. Bukan malah membayangkan masalah kaki Allah itu bukan wilayah kita membayangkan, ya kan? Supaya timbul rasa takut kita, ya kan, ke neraka, gitu ya. So, itu masalah akidah itu ke sana arahnya, ya, agar iman itu meresap ke dalam diri kita yang berbuah dalam amal, gitu kan? Kan itu, ya. Merupakan kesempurnaan kekuasaannya juga, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi, yaitu yang wala yaudu tadi ya. Hifdzuhuma wa huwal aliyul azim gitu ya. Jadi Allah tidak merasa berat mengurus menjaga ya apa langit dan bumi dan yang ada pada keduanya ya. Nah, makanya kan ditutup dengan sifat Aliyul Azim. Nanti di pembahasan berikutnya kita bahas tentang masalah Al-Ali, Al-Azim ya, sifat-sifat yang lainnya. Nah, ini sebagian dulu ya di pembahasan kita. Nah, ini berkehendak juga cukup panjang ini sebetulnya pembahasannya. Dengan masalah takdir, tentang masalah iroda Allah ini. Ya, nah di sini kan kita titik tekannya Allah memiliki sifat iroda, Allah punya kehendak. Nah, jadi semua yang terjadi di alam ini tidak akan keluar dari kehendak Allah, ya kan? Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Nah, di antara kehendak Allah juga memberikan manusia kehendak juga gitu. Jadi manusia juga ketika melakukan perbuatan itu dengan kehendak manusia itu. Tapi kehendak manusia itu tidak keluar juga dari kehendak Allah. Ya kan? Nah ini nanti di dalam masalah takdir ini banyak kerancuan di situ dalam memahaminya. Ya, nah, di sini saya paparkan bagaimana penjelasan para ulama sunnah ya. Di antara ini Ibnu Abil Iz ya, Al-Hanafi yang terkenal dalam Syarah Tahawiyah. Ya ini kan Ibnu Abil Iz Al-Hanafi ini kan meneruskan uraian-uraian Ibnu Taimiyah. Walaupun tidak secara apa, langsung ya menisbatkan perkataan kepada Ibnu Taimiyah ya, karena di kondisi zaman itu banyak orang-orang yang benci gitu ya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Iz al-Hanafi ini. Nah, jadi intinya nih yang saya paparkan ya apa namanya tentang masalah iroda Allah ya, kehendak Allah. Di sini harus dibedakan antara irodah dan keridoan atau kecintaan. Ya, jadi tidak semua kehendak Allah itu disukai oleh Allah. Makanya dibedakan ada dua, ada irodah kauniyah, ada irodah syariah. Kalau irodah kauniyah, ketetapan semua di alam yang terjadi, termasuk orang kafir itu dia memiliki kekafiran ya, orang melakukan dosa. Itu bagian dari irodah kauniyah. Terjadi gitu atas izin Allah. Allah berkehendak, diizinkan oleh Allah. Nah, tetapi Allah tidak ridho dengan kekafiran. Allah tidak ridho dengan kemaksiatan. Jadi Allah berkehendak, belum tentu Allah ridho. Nah, ada kehendak yang Allah ridhoi dan ada kehendak Allah yang Allah tidak ridhoi gitu. Karena di situ ya harus memahaminya. Ini dijelaskan oleh para ulama ini. Secara intinya begini terlalu panjang kalau kita bahas ini udah 10 ya. Begitu.
Nah, kadang kan orang belum bisa ya, karena ada yang belum bisa membedakan. Allah berkehendak itu kan kesannya itu berarti Allah meridhoi, padahal belum tentu. Ya. Nah, yang Allah ridhoi itu ya iradah syariah itu, ya yang Allah perintahkan dalam syariat, gitu ya. Syariat-syariat ini ketika kemudian dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ya Allah meridhoinya. Dan itu sesuai kehendak ya yang yang diridhoi oleh Allah. Nah, ya kalau yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu irodah kauniyah saja, tapi Allah tidak ridho. Ya, Allah tidak ridhoi. Lalu Qiwamus Sunnah juga ya, Ibnu Qasim Al-Asfahani juga menjelaskan masalah perbedaan itu ya. Beliau jelas mengatakan ada irodah ghairul mahabbah wa ridho. Kehendak itu bukan atau berbeda dengan mahabbah dan ridho. Nah, terkadang Allah berkehendak menghendaki yang tidak dia cintai dan dia tidak ridhoi, tapi dia membencinya, ya, dan memurkainya, gitu ya. Dan ayatnya jelaskan wala yarda li ibadihil kufro. Allah tidak meridhoi kekafiran ya pada hambanya. Ya, Abu Usman As-Sabuni ya dalam Aqidatus Salaf ya Wasabi Hadis juga menjelaskan, ini juga pernah kita bahas kitab ini. Ini sama ya uraiannya intinya sama yang tadi. Nah, banyak sekali nas-nas ya Al-Qur'an ya. Qala insyaallah muqtatalu ini iradah kauniyah. Wa ma tasyauna illa insyaallahu rabbul alamin. Lalu ada iradah syariah. Nah, kalau ini berkaitan dengan syariat. Allah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini kaitan dengan ayat saum. Ya Allah menginginkan kemudahan. Ini iradah syariah. Yuridullah an yuhaffifa ankum wa khuliqa insanu dhaifa. Ini iradah syariah. Gitu ya. Nah itu intinya ya tentang apa namanya sifat Allah ya irodah ya kehendak Allah. Nanti rinciannya ada di pembahasan takdir karena takdir itu terkait dengan irodah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti akan muncul ya penyimpangan-penyimpangan karena tadi apa namanya kurang jeli dalam memahami masalah irodah ini. Akhirnya kan muncul dua pemahaman yang menyimpang ya dan berseberangan. Ada Jabriyah, ada Qadariyah. Ya, itu kalau Qadariyah jadi Allah itu tidak lagi ikut campur ya, tidak ada campur tangan Allah gitu. Makhluk aja diberkehendak, punya kehendak sendiri. Nah, sedangkan Jabriyah sebaliknya. Nah, kalau kita amati kayak para ahli kalam yang dalam mata apa Syariah Maturidiyah itu kan lebih condong ke Jabriyah sebetulnya kalau kita bahas nanti penjelasannya ada ya penjelasannya di apa di tempatnya insya Allah. Ya baik sampai situ dulu. Kalau ada yang ditanyakan mungkin sedikit aja. Ya kalau metode kalamnya itu sendiri ya itu kan adalah menggunakan teori apa jauhar, jisim, arwah itu kan dari mana? Dari pembahasan siapa? Dari pembahasan para ahli filsafat gitu yang digunakan ya sebagai metode basis argumen ya istilahnya untuk memahami nas-nas. Kalau ditanya apakah ada dasar syariat, ya mereka akan berusaha tuh mencari itu dasar-dasar dari nas Al-Quran, hadis. Tapi dengan apa memahami nas-nas hadis itu dengan metode kalam, akhirnya tidak sesuai dengan petunjuk asli dari nas-nas itu. Nah, yang lebih sesuai dengan petunjuk asli dari nas-nas itu ya para ulama salaf itu. Ya para ulama salaf ya generasi tabiin ya tabiin para sahabat itu kan mereka sudah meninggalkan satu metode dalam memahami itu dan secara jelas
eh, para ulama salafus saleh ya, para imam Ahlussunnah yang masanya tentu lebih dulu daripada para ahli kalam itu. Dari apa namanya, dan mereka justru menghadapi para ahli kalam awal dan mereka jelas mengecam tentang kalam itu. Ya, itu kalau ingin jelas bagaimana kecaman para ulama salaf atau Ahlussunnah ya, generasi awal ya, diantaranya misalnya empat madhab itu ya, empat imam itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, paling tidak di dua kitab ya. Pertama kitabnya siapa, Al-Mukri, Ahadis fi Dhammil Kalam wa Ahlihi, ya, hadis-hadis tentang celaan terhadap kalam dan para pengikutnya. Ya, ini sedang saya buat tulisan ya tentang kecaman para salaf terhadap kalam, metode kalam. Ya, itu cukup lumayan cukup gitu ya, kutipan-kutipan banyaknya ya perkataan dari para ulama, dari para imam ya, baik itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan itu tidak satu. Kayak Imam Malik ada beberapa, Imam Syafi'i cukup banyak perkataannya dalam mengecam kalam, metode kalam dan para pengikutnya. Ya, nah itu kan kalam itu menggunakan tadi teori-teori kejauhan, jisim, aror gitu ya, lalu dijadikan basis argumen penetapan masalah akidah, sehingga jadi rancu, jadi kacau pada kesimpulannya. Nah, ahli kalam belakangan juga sama menggunakan teori itu juga, konsep itu juga. Sama dengan pada pendahulu dari Mu'tazilah Jahmiyah, hanya kemudian hasilnya agak berbeda. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah itu jadi menafikan seluruh sifat Allah, ya kan? Nah, kalau yang belakangan ini Asy'ariyah, Maturidiyah, ya Kulabiyah juga sebelumnya ya, itu sebagian gitu menafikannya, dan itu menunjukkan ketidakkonsistenan mereka. Nah, adapun misalnya ada dasar jadi syariat, mereka berusaha mencari-cari, tapi apa namanya, memaksakan adalah dari segi petunjuk makna ya. Misalnya kan kayak ada dalil mereka itu udus, jadi Tuhan itu nggak boleh bergerak, nggak boleh, jadi harus diam, statis, tidak boleh dinamis, ya kan? Makanya mereka menolak sebetulnya sifat perbuatan Allah. Yang namanya perbuatan kan apa namanya, dalam tanda kutip ada pergerakan gitu ya, berbuat itu, ya kan? Tidak statis, justru ada perbuatan itu. Sedangkan dalam pikirannya filsafat Tuhan itu harus statis, ya kan, menurut mereka gitu ya, karena kalau kalau ada pergerakan ya, nah, perbuatan itu kan ada keaktifan, yang namanya perbuatan itu dianggapnya itu belum sempurna karena masih membutuhkan, dianggapnya itu membutuhkan yang lain, butuh sesuatu dan sebagainya. Itu kan anggapan-anggapan para filsafat yang kemudian diikuti oleh para ahli kalam. Makanya misalnya mereka mencari ya dasar di dalam nas, dalam ayat, apa, la uhibul afilin kan gitu ya. Tentang masalah afalah itu kan dipaksakan maknanya itu jadi tidak bergerak. Padahal maknanya bukan tidak bergerak. Itu udah dibantah oleh Ibnu Taimiyah itu ya. Itu kan pendalilannya Ar-Razi, Fahrudin Ar-Razi, ketika ingin menguatkan masalah dalil udus itu, ya kan? Itu menggunakan ayat itu di kisah Nabi Ibrahim itu kan, yang apa namanya, memikirkan tentang keberadaan Tuhan. Ya, nah tentang masalah afala itu. Jadi afala hibul afilin ya, makna afilin itu kan bukan tidak bergerak ya, tapi apa, bukan bergerak ya, afala itu bukan bergerak tapi lenyap. Mana yang benar itu dipaksakan jadi mana bergerak. Ya, nah itu sudah dibantah oleh Ibnu Taimiyah.
dalam kitab-kitab beliau. Jadi mereka betul berusaha mencari pijakan dari nas-nas itu, tapi tidak selaras dengan petunjuk makna yang dikandungnya gitu kan. Ya dipaksakan. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, baik kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, sebenarnya bisa boleh aja kalau mau langsung gitu ya kita diskusi juga secara lisan. Saya cukupkan ya, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Humaydi, Pak. Oh iya, Nanya sedikit ya. Mohon maaf ya jarang hadir. iya, Eh, kita kalau mendengar hadis atau ayat seperti tadi, kadang-kadang kan ada kebayang seperti itulah. Biasalah manusia membayangkan itu kan. Kira-kira untuk menghindari pembayangan itu gimana kira-kira? Itu maksud kita supaya terhindar dari hal-hal yang bersifat tajsim itu. Ya kira-kira iya, iya. apa ada amalan-amalan tersendiri sehingga kita terhindar dari sesuatu hal yang membayangkan atau apalah begitu sehingga hati ini merasa tenang, tentram begitu. Iya, iya. Supaya ya, terima kasih Ustaz. Iya, iya. Ya itu tadi ya, kita jangan menggunakan metodenya tadi filsafat tadi yang memastikan ya kalau terdiri dari bagian-bagian ini oh berarti jisi berarti makhluk itu kan berpengaruh besar membuat orang jadi membayangkan. Iya, Jangan dijadikan acuan tuh ya metode-metode filsafat itu ya untuk memahami sifat-sifat Allah. Ya, yang kedua ya ketika muncul bayangan-bayangan itu kita hilangkan. Makanya kita tetapkan itu ya hanya apa namanya makna umum yang terkandung di situ dan sebatas ya apa namanya kita paham bahwa itu menunjukkan keagungan Allah ya kekuasaan Allah tidak kemudian memikirkan detail gitu bagaimananya. Ya makanya para ulama salaf jelas solusi untuk terhindar dari kekeliruan baik itu terjatuh kepada tasbih ya menyamakan dengan makhluk ataupun justru malah menolak taktil ya adalah dengan bila takkib itu. Jadi jangan membayangkan. Ketika kemudian muncul membayangkan ya hilangkan. ya. Ki- Ya, jadi Kira-kira cara ada amalan nggak Ustaz? Mohon maaf. Ada amalan nggak gimana kira-kira? maksud? Karena ini bisikan itu sering terjadi di dalam hati itu kadang-kadang mengarah ke syirik. Hati itu kadang-kadang bisikan setan tuh Tuhan tuh lebih dari satu. Kadang-kadang begitu di hati itu ya ada muncul seperti itu. Gimana kira-kira untuk menekan perasaan bisikan setan yang seperti itu? Ada enggak kira-kira amalan istilahnya yang bisa membuat kita Dia beristighfar kepada Allah. Kalau kuat aku ya? Iya. beristighfar kepada Allah. Makanya tadi kita jangan Iya, iya. memikirkan zat hakikat dari zat dan sifat-sifat Allah. Walayata apa layat walayata fakaruna fi ma yatidati. Iya, iya, Kan iya. itu Nggih, nggih. ya. Dan tadi udah dibahas nih, mengalihkan pikiran kita itu kepada apa sih dampaknya buat kita ya, asarnya buat kita dari sifat-sifat Allah dari yang Allah perkenalkan tentang dirinya itu. Ya, jadi solusi para ulama sejak era salaf itu jelas. Ya, apa bila kaif itu sama dengan bila takib. Iya, iya. Tidak memikirkan bagaimana, tidak membayangkan. Cukup tetapkan apa adanya, ya, lalu dampaknya apa buat kita, gitu. Ketika Allah misalnya diinformasikan kepada kita melalui Rasulullah SAW, ya Allah itu yanzilu Rabbun apa Rabbuna ya ila Iya, sama di dunia ila di sama sisi dunia. lain, ya kan? Iya, iya. Allah turun ya itu kita tetapkan apa adanya. Dan apa Allah turun itu tujuannya untuk mengampuni ya siapa yang beristighfar kepadanya, mengabulkan. Ya kan? Yang lebih kita pikirkan, oh ini kan berarti adalah kesempatan dari Allah ya waktu-waktu yang apa mustajab gitu ya, yang lebih
berpotensi ya untuk dikabulkan, diampuni oleh Allah. Mendorong kita Ya, untuk semangat di malam hari itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan asa, dampak amalan bagi kita, ya kan? ya, Itu menunjukkan Allah satu semakin dekat gitu kan dengan kita. Ya, mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan itu bukan malah mikirin gimana ya turunnya Allah. Itu udah bukan di wilayah pikiran kita. Ya, jadi kita tetapkan, setelah itu udah nggak usah mikirin, udah kita percaya aja, tetapkan saja. Ya, karena tadi kekeliruan menyerupakan Allah dengan makhluk, tasbih dan kekeliruan menolak taktil dimulai dari takyif itu. Ya, makanya mulai dari takyif kita udah berhenti di situ. Jangan memikirkan bagaimana, itulah akan selamat kita. Kita tetapkan, artinya kita tidak terjatuh kepada taktil menolak, gitu kan? Ya, dan ya, ya. juga kita tidak membayangkan, tidak memikirkan, ya, sehingga tidak terjatuh kepada tasbih. Sebenarnya mudah, Pak, insya Allah. Kadang-kadang orang, ya itu tadi ya, memikir-mikirkan jadi rumit. Iya, iya. Berhenti dari apa berspekulasi spekulasi lah istilahnya. Ya, kalau Oh, spekulasi. begini maka begini, oh kalau turun berarti sama dengan makhluk. Hmm, Udah nggak usah begitu, ya nggak usah ada apa namanya nggak usah ada bayangan. sesuatu yang lazim atau konsekuensi padahal bukan Ya, konsekuensi. ya. Begitu Ya, ya, jazakumullah. lebih selamat. Baik, cukup begini. Ya, syukron ala itiomikum. Nah, Ya, kalau ada apa lain bisa di grup nanti di. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.